Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator Ibu Siti Asia, Magister Pendidikan, dan saya sendiri Erwan Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kabupaten Banjarnegara, mengajar praktek Ibu Ganiati, Sarjana Pendidikan. Latar belakang: dalam menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, sangat dibutuhkan peran serta seluruh warga di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah perlu terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah dapat terwujud. Tujuan aksi nyata yaitu menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: terciptanya keyakinan kelas sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas bersama siswa, dan siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: yang pertama, meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada sesama rekan guru. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala dalam penerapan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, dukungan dari berbagai pihak terutama kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa agar budaya positif dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian pada acara berbagai praktek baik budaya positif modul 1.4. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh ibu kepala sekolah supaya dapat terlaksananya acara pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya langsung untuk mempresentasikan berkaitan dengan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwan Puji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kesenat, Kabupaten Banjarnegara. Profil pemilih dan calon guru angkatan 9. Fasilitator Bu Siti Aisyah, Magister Pendidikan. Saya sendiri Erwan Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktek Ibu Ganiati, Sarjana Pendidikan. Capaian khusus. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Pertanyaan pemantik: apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu di sini kira-kira setuju tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang mau berpendapat.
dapat mendisiplinkan anak, itu dilihat dari hukumannya. Yang saya maksud dari pertanyaan dari Pak Eman ini, hukuman fisik ataukah hukuman secara verbal? Kalau hukuman fisik itu masih kurang tepat, karena yang sekarang adalah tidak boleh memberikan hukuman fisik yang mengakibatkannya adalah bisa menimbulkan semacam pendidikan diberikan oleh pemerintah. Jadi hukuman yang dapat mendisiplinkan anak adalah sebatas hukuman verbal, bukan hukuman fisik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ibu-ibu lain yang memiliki pendapat berbeda. Bu Dia, mungkin Bu Eni atau Bu Kok? Kalau tidak ada, saya lanjut. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah menurut ibu-ibu sekalian itu dapat meningkatkan disiplin pada anak? Dapat, ya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, untuk poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya dapat, karena ini hukuman yang sifatnya membangun anak untuk berbuat hal yang lebih bermanfaat. Jadi karena anak melanggar aturan, mungkin terus anak dikasih hukuman seperti membaca, itu akan meningkatkan pengetahuan anak juga. Terus untuk membersihkan halaman sekolah, di sisi keunikannya halaman jadi bersih, terus anak menjadi akan lebih disiplin, tidak berbuang sama sembarangan. Itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pendapat lain yang berbeda? Tidak. Kalau tidak, saya lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kira-kira dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Mungkin ibu yang mau berpendapat. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan berpendapat tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk konteks ini dilihat penghargaannya itu seperti apa. Gitu. Diharapkan guru jangan memberikan penghargaan yang sifatnya komersil, sehingga peserta didik itu tidak melulu penghargaan itu harus bersifat komersil. Penghargaan itu bisa melalui mungkin mendapatkan bintang kelas, atau mungkin anak-anak di akhir semester mendapatkan seperti sertifikat anak terrajin, anak yang membaca buku paling banyak, seperti itu. Jadi memberi penghargaan seperti itu menurut saya juga meningkatkan motivasi belajar anak, tetapi penghargaannya jangan yang berbentuk komersil, seperti mungkin memberikan uang dan sebagainya. Mungkin itu sekali dua kali tidak apa-apa, tapi kalau berkelanjutan mungkin menjadikan peserta didik mindsetnya itu komersil, bahwa penghargaan itu harus berupa uang dan sebagainya. Padahal penghargaan itu kan tidak harus berbentuk komersil, seperti bintang kelas atau piala, mungkin piala bahwa anak tersebut adalah anak yang paling sopan, seperti itu. Sehingga jika anak merasa dihargai kesopanannya, dihargai kerajinannya, tidak hanya dihargai bahwa dia adalah anak yang paling pandai di kelasnya, maka anak yang lain juga tentunya pasti akan termotivasi oleh anak tersebut. Oh iya ya, ternyata si A walaupun dia tidak begitu pintar, tapi karena dia rajin membersihkan
kelas, atau mungkin dia anak yang paling sopan di kelas tersebut, atau membaca bukunya paling banyak, memberikan motivasi kepada teman lain agar belajarnya lebih meningkat. Itu saja, sekian dari saya. Kalau punya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dian yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, dari ketiga pernyataan ini nantinya akan terjawab pada materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi. Materi diseminasi pada pagi hari ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebahagiaan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan bumi yang berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama berkaitan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, di sini ibu-ibu sekalian diminta untuk mempraktekkan kegiatan kepala tangan berkaitan dengan perubahan paradigma. Nah, di sini teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengajak, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira kalau Anda dan teman Anda antara dua kepala tangan yaitu A dan B, yang satu ya menjaga dengan erat tangannya, terus yang satu berusaha membujuk, mengajak, menghardik, merayu dan sebagainya untuk membuka tangan tersebut. Nah, kira-kira kalau ibu bisa membayangkan tangan satunya dikepal dengan teman Anda, salah satu teman Anda, kira-kira dibujuk, dirayu berkaitan dengan tadi telah digenggam di kepala tangan Anda, kira-kira akan dibuka atau gimana? Kira-kira gimana? Ya, maaf. Ya, tadi sampai mana ya? Kepala tangan yang tadi telah dikepal secara erat, terus ada teman Anda ingin membuka tangan tersebut, padahal itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi Anda. Bagaimana ibu-ibu sekalian menanggapi? Mungkin ibu sebagai salah satu yang memegang kepala tangan tersebut dan di genggaman kepala tangan tersebut adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira ibu bagaimana kalau mau dipaksa buka oleh teman ibu? Tentunya tidak mau. Sedangkan kalau dibalik, kalau Anda membayangkan bagi yang B yang ingin membuka kepala tangan teman Anda yang sangat berharga tersebut di dalamnya, itu gimana? Apakah terus akan merayu, memaksa membuka kepala tersebut, atau gimana? Setiap bagian antara A dan B itu memiliki motif. Ini begini, segala aktivitas atau kegiatan, terutama itu yang berharga, tentunya kan ingin dilindungi. Bagi yang A yang memiliki kepala tangan di dalamnya memiliki sesuatu yang sangat berharga, mestinya memiliki motif atau tujuan ingin menjaga supaya ya benda yang ada di kepala tangan tersebut tidak diambil oleh orang lain. Sedangkan bagi yang B, dia memiliki tujuan atau motif untuk mengambil barang milik orang lain yang sangat berharga.
Kira-kira mungkin ada yang ingin berpendapat? Tidak. Kalau tidak berarti saya lanjut. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Bayangkan kita sebagai seorang guru nih. Di sini kita sebagai seorang guru, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kontrol teori dari William Glasson. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Di sini ada 4 ilustrasi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita dapat membayangkan sebagai seorang guru boleh mengontrol murid. Kalau murid tidak begitu saja langsung dikontrol, biasanya akan terjadi akibat yang ditimbulkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ilusi tadi terjawab di sini bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap murid itu suka maupun tidak suka, mereka pun juga memiliki tujuan atau perilaku yang ingin didapat atau tujuan yang ingin dicapai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, terkadang kita kalau terlalu memaksa kepada murid, terkadang murid itu akan lebih memberontak. Itu disebutkan pada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dijelaskan bahwa terkadang orang dewasa terhadap anak-anak, terutama yang lebih muda, jika terlalu memaksa akan memiliki efek yang dalam jangka waktu panjang, yaitu sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ya. Nah, stimulus kontrol ya, ini berkaitan dengan teori kontrol yang ada di sebelah kanan kita. Bahwa teori kontrol yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Yang keempat, Anda tidak bisa mengatur orang lain. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang karena model berpikir menang-menang atau win-win. Nah, di sini sebenarnya untuk teori kontrol dijelaskan bahwa pandangan secara umum itu dijelaskan. Nah, secara stimulus respon itu berkaitan dengan diri kita, ya, terhadap teori kontrol tersebut. Nah, stimulus respon yang di sini masih kosong itu adalah pandangan kita terhadap teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang pertama contohnya, oke. Berarti secara umum kita harus melihat segala aktivitas kita harus disesuaikan dengan pandangan kita kepada kepentingan secara umum tersebut, yaitu kepada orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya memiliki motif. Termasuk sebagai guru mengatur murid maupun murid yang dikontrol oleh guru, kenapa murid itu tiba-tiba memberontak maupun menurut. Hanya ada yang bisa mengatur diri Anda. Nah, segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan apa yang Anda lakukan adalah tergantung bagi diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengatur orang lain. Ya, yang bisa mengontrol adalah sebenarnya diri Anda sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Segala bentuk kegiatan dari hasil kita, dari akibat kita melakukan suatu hal akan mendapatkan sebuah pilihan-pilihan baru dari kejadian-kejadian yang terjadi. Model berpikir menang-menang. Nah, ini berkaitan dengan teori restitusi yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey dari Principle Centered Leadership tahun 1991. Nah, di sini terjawab, okay? Stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, di sini dalam disiplin positif dijelaskan antara kata rekan teori kontrol menurut Dr. William Glasser berkaitan dengan kedisiplinan, teori motivasi, nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memiliki makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, jadi karena sesuatu memiliki perilaku memiliki tujuan, jadi akhirnya menuju ke teori motivasi. Nah, di sini untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang termotivasi ada 3 motivasi ekstrinsik, ada 3 jenis motivasi. Yang 2 adalah motivasi ekstrinsik, yang satunya adalah intrinsik. Yang ekstrinsik adalah dari luar, yang satunya adalah dari dalam. Untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal ada terciptanya keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang 4 pemantau, yang kelima manajer. Nah, dari kelima 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira dari Ibu Sudoyo memiliki kira-kira ada yang bisa saya ini berposisi sebagai apa sih kontrolnya selama ini yang dilakukan di sekolah?
Mungkin ada yang mau untuk berpendapat, monggo. Terima kasih nih Pak. Sebelumnya saya ingin mengetahui karena mungkin kurangnya pemahaman saya nih. Itu saya ingin tahu lebih dalam apa itu bedanya penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Terima kasih. Itu dulu. Lebih lanjutnya nanti. Ya, saya juga ya tadi Budia menanyakan apa perbedaan antara penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi di dalam 5 posisi kontrol di sini antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ada perbedaannya. Kalau penghukum itu adalah murni dari guru, oke, dari guru yang melakukan atas perilaku murid atau siswa yang ditimbulkannya. Jadi kalau penghukum langsung sistemnya, langsung di sini pada kamu terlambat masuk sekolah karena kamu telat di sini 30 menit. Silakan sebelum masuk kelas kamu dihukum memutari sekolah lari 3 putaran. Nah itu adalah penghukum. Kalau pembatasan bersalah berbeda. Jadi kalau pembatasan bersalah kalimatnya agak lebih halus. Contohnya begini, kalau ada anak melanggar peraturan, contoh membuang sampah sembarangan, jadi kita tidak langsung menjustice atau kita langsung menghukum anak tersebut, tapi kita tanya dulu kenapa dia melakukan aktivitas tersebut, perbuatan tersebut, padahal perbuatan tersebut memang perbuatan yang salah. Terus kita tanya kepada anak tersebut, kira-kira kalau kamu melakukan perbuatan itu apa yang akan ditimbulkan dari yang kamu lakukan. Nah, jadi kita menggunakan kata-kata agar anak tersebut itu merasa menyesal atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Jadi tidak langsung kayak yang tadi, yang pertama penghukum itu langsung menghukum. Kalau yang kedua itu tidak langsung. Jadi kalau ada pelanggaran, siswa berkelahi, atau memukul teman yang lain sehingga teman itu merasa kesakitan. Jadi kita langsung ke anak tersebut, kita tanyakan kira-kira kenapa kamu melakukan tindakan tersebut. Nah, lalu kita buat anak tersebut menjadi merasa bersalah dari dalam dirinya dengan kata-kata yang diucapkan oleh guru. Kalau kamu memukul teman, kalau kamu di posisi teman kamu yang dipukul, gimana rasanya? Apa sakit? Tentunya kan anak tersebut yang memukul pastinya kamu jawab juga sakit. Nah, jadi kalau kamu memang dipukul teman kamu merasa sakit, kenapa kamu memukul teman? Nah, itu akan timbul rasa bersalah pada diri anak tersebut supaya anak tersebut tidak mengulangi perbuatan dari yang telah dilakukan. Jadi itu menyebabkan timbulnya posisi kontrol dari guru ke murid maupun dari diri murid itu sendiri. Jadi nanti akan timbul ke motivasi, dari motivasi. Jadi anak itu melakukan hal tersebut tujuannya untuk apa? Jadi anak tersebut ada motivasi di dalam diri maupun di luar. Mungkin ia ingin mendapatkan perhatian dan sebagainya. Terus kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan kaitannya adalah dengan keyakinan kelas. Ya mungkin ibu-ibu semua di sini sudah di kelasnya sudah membuat berkaitan dengan keyakinan kelasnya masing-masing yang ditempel di dinding kelas dengan siswanya. Nah, itu kaitannya dengan segitiga restitusi yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu ada realitas kebutuhan. Kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di sini timbul 5 kebutuhan dasar manusia yang banyak atau sering muncul secara umum, yaitu yang pertama adalah
kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka menurut disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi di sini di yang berwarna merah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin secara umum di dalam budaya kita adalah lebih lengkap terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul karena faktor dari luar. Terus di sini motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Dian Koser di tahun 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sekarang untuk pendidikan kita mencanangkan sekolah berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa profil Pancasila adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Di sini ada 6 untuk mencapai nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berbhinneka global, yang kelima bergotong royong, dan yang kelima kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ditemukan dalam karakter profil pelajar Pancasila adalah suatu bentuk nilai kebajikan yang sekarang menjadi program dari pemerintah untuk dicanangkan pada setiap sekolah yang ada di Indonesia sesuai dengan kearifan yang ada di sini. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Yang keempat, apa tujuan kita melakukan sesuatu. Nah, jadi dari motivasi perilaku manusia tersebut, dari pertanyaan ini akan timbullah motivasi intrinsik maupun ekstrinsik pada setiap orang. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang dua terjadi motivasi eksternal, yang satunya adalah motivasi internal. Jadi itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi siswa biasanya melanggar peraturan atau melakukan segala aktivitas sesuatu itu kadang adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang guru menanyakan siapa yang melakukan kegiatan di luar sekolah dengan menumpahkan
ember atau sampah ke jalan. Nah itu kan salah satu tindakan perilaku manusia. Nah tindakan perilaku manusia tersebut pastinya memiliki motivasi yang dia lakukan. Nah saat guru bertanya, kadang anak berbohong. Nah kenapa anak itu berbohong? Alasannya di dalam dia menjawab itu kan biasanya tidak mau berkata jujur. Nah itu adalah suatu bagian untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari perilaku yang dia lakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah kadang kita melakukan segala aktivitas, contoh perlombaan, anak mau mengikuti lomba. Kenapa? Motivasinya karena ingin menjadi juara. Nah jadi juara tersebut kan ada pialanya, ada uang pembinaan, kadang ada vandal atau piagam penghargaan. Nah itu kadang anak-anak mengikuti sesuatu itu karena termotivasinya karena untuk mendapatkan imbalan. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu adalah sesuatu yang timbul dari diri kita. Kalau yang tadi nomor 1, 2 itu berkaitan dengan motivasi eksternal, yaitu timbul karena dorongan dari luar. Nah untuk yang ketiga ini adalah timbul dari dalam, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, setiap hari, contohnya begini, setiap hari Senin guru-guru di SD Kedua Senat memakai seragam pakaian dinas harian kaki, beda kaki. Nah kalau kita tidak melaksanakan atau menggunakan seragam kaki pada hari Senin, tentunya kan kita tidak menghargai diri sendiri. Padahal teman-teman guru yang lain sudah memakai seragam sesuai ketentuan dari aturan yang telah dicanangkan. Nah, bagaimana kita menghargai diri sendiri? Nah, itu timbullah motivasi internal dari dalam diri kita, yaitu dengan cara melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam di hari Senin. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2003 halaman 469. Apa itu restitusi? Nah, di sini dijelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dari karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Menurut Gosset tahun 2004. Jadi tadi dijelaskan menurut dosen bahwa restitusi adalah anak yang melakukan kesalahan tersebut kita perbaiki supaya dapat kembali ke komunitas atau kelompoknya dan mencari solusi sendiri supaya dia tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu adalah aktivitas atau perbuatan bukan untuk menebus kesalahan dari perilaku yang anak lakukan, akan tetapi belajar dari kesalahan supaya anak tersebut tidak mengulangi aktivitas atau perbuatan itu kembali, dan anak tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang telah dikuatkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan restitusi secara otomatis karena anak tersebut kembali ke kelompoknya atau komunitasnya, maka anak tersebut dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain atau dengan teman-temannya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi anak itu ditawarkan. Jadi kita sebagai selaku guru apabila melakukan kegiatan restitusi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak tersebut untuk melakukan restitusi.
Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak tersebut diminta untuk melihat ke dalam dirinya. Apabila dia melakukan perbuatan tersebut, kira-kira apa akibat yang akan ditimbulkan? Apa akibat yang akan terjadi setelah dia melakukan perbuatan tersebut, dan apa yang akan terjadi jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut? Ya. Terus untuk yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi di dalam restitusi kita diminta kira-kira motif apa yang mendasari, kira-kira kebutuhan apa dari anak tersebut yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan perbuatan seperti itu. Contoh, anak berangkat ke sekolah tidak memakai seragam atau sepatu, atau tidak membawa perlengkapan alat sekolah. Nah, kita bertanya kepada murid tersebut, kira-kira apa yang mendasari kamu melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar aturan yang ada di sekolah atau tata tertib. Nah, di sini setelah kita melakukan pendekatan kepada siswa, bertanya, nah disitulah nanti anak akan bercerita kira-kira masalah apa yang mendasari dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau dia tidak memakai seragam saat berangkat ke sekolah, bisa jadi anak tersebut seragamnya mungkin sobek, rusak dan sebagainya, atau tidak memakai sepatu, mungkin sepatunya jebol dan sebagainya. Nah, jadi restitusi ini dapat mencari tahu kita tentang kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari siswa-siswa tersebut. Lalu yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kalau kita melakukan perbuatan, baiknya kita adalah menyadari kira-kira dari perbuatan itu, kalau kita lakukan dan kita tidak lakukan, kira-kira apa yang akan terjadi, efek apa yang akan terjadi. Nah, di sini restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Nah, kalau bisa kita menyadari diri kita sebelum melakukan tindakan tersebut. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada kata bukan tindakan. Ya, jadi kita sebagai guru adalah apabila melakukan kegiatan restitusi, kita harus berfokus pada karakter pada diri siswa. Dan 8, restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi dengan restitusi kita dapat memberikan solusi terhadap perbuatan dari yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi dengan restitusi otomatis anak atau murid tersebut dapat yang berbuat salah dapat kembali ke kelompoknya, dan di situ telah diterangkan dengan karakter-karakter yang dibuat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik kita harus berfokus pada karakter siswa. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dulu sebelum adanya keyakinan kelas, ya, kita memakai tata tertib atau peraturan kelas. Nah, sekarang dari peraturan kelas, nah kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kita bisa membayangkan dari pertanyaan tersebut bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita membayangkan kita menggunakan sepeda motor atau kendaraan, kalau kita menggunakan helm, otomatis kita akan selamat. Kalau kita tidak menggunakan helm, otomatis dalam berkendara kita ada kemungkinan tidak selamat. Nah, jadi keyakinannya adalah tentang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, dari sini kita dapat melihat dari kata-katanya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Berarti keyakinan apa yang kita temui? Berarti di sini dari pertanyaan tersebut adalah keyakinan berkaitan tentang kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini keyakinannya adalah tentang kedisiplinan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini dari budaya positif itu berawal dari lingkungan yang positif. Jadi budaya positif tercipta apabila lingkungan positifnya itu sudah terbangun. Nah, terus berasal dari keyakinan kelas dan yang timbul melalui peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas timbul keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif maka akan tercipta budaya yang positif. Jadi dengan budaya yang positif maka visi misi yang ada di sekolah akan terwujud. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, kira-kira di sini ibu-ibu ada yang bisa atau berpendapat kira-kira dari sebelah kanan atau kiri kira-kira yang menurut ibu-ibu merupakan keyakinan kelas yang mana dan alasannya apa? Monggo. Mungkin Bu Eni, Bu Dia atau Bu Om, Bu Han. Kira-kira mungkin dari kedua bagian antara keyakinan atau keyakinan kelas yang kanan dan kiri menurut ibu-ibu kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas dan kenapa memilih yang sebelah kanan atau kiri, alasannya mengapa? Mungkin ada yang bisa berpendapat atau mau menjelaskan. Kemudian mungkin saya berpendapat yang sebelah kanan ya Pak. Mohon izin ya teman-teman. Pendapat saya yang ini. Pendapat saya mungkin maaf bila pandangan saya salah. Keyakinan kelas menurut saya itu yang sebelah kanan, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid dan semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu apa mungkin sebelah kiri? Sebelah kanan kiri. Iya, karena dengan yakin bahwa kita saling menyayangi antara guru dan murid, maka akan tercipta sebuah kelas yang harmonis seperti itu. Jika saling menyayangi maka suasana kelas pastinya akan menjadi kelas yang positif, menjadi lingkungan yang positif. Dan diharapkan jika kelas tersebut sudah menjadi kelas yang positif, itu akan menjadi motivasi bagi kelas yang lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang berpendapat lain ngomong. Ya, terima kasih atas pendapat dari Bu Dia. Mungkin ibu-ibu yang lain memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, mungkin bisa untuk dijelaskan, monggo. Bu Eni, atau Bu Han, Bu Kong? Kalau tidak ada, nah dari keyakinan kelas yang terpampang di layar ini ada dua bagian. Itu ini masih judulnya kesepakatan kelas ya. Jadi dulu sebelum namanya keyakinan kelas, saya jelaskan sedikit ya. Sebelum adanya keyakinan kelas, dulu namanya adalah kesepakatan kelas. Nah makanya apa? Mungkin ibu-ibu agak bingung ya, kok atasnya keyakinan kelas kok namanya judulnya kesepakatan kelas. Nah itu karena dulu sebelum adanya keyakinan kelas, dulu namanya adalah kesepakatan kelas. Jadi sekarang berbeda nama, cuma berbeda nama. Jadi dari peraturan kelas timbul kesepakatan kelas secara bersama. Dari kesepakatan kelas bersama tersebut antara guru dan murid, maka akan timbul dan tercipta keyakinan kelas. Nah, dari dua kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini
Tadi menurut Budian adalah yang sebelah kanan, karena di sebelah kanan berkaitan dengan perilaku atau aktivitas lingkungan yang telah tercipta secara positif. Nah, dari kedua kesepakatan kelas ini nanti kita akan terjawab pada slide selanjutnya. Nah, jadi dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini ada tabel T dan Y. Nah, dan jadi untuk membuat keyakinan kelas dimulai dari proses pendalamannya seperti ini. Jadi di sini ada terlihat, terdengar, berperilaku. Terus di sini yang T ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi keyakinan kelas itu tercipta dari kalimat-kalimat atau kata-kata positif. Nah, di sini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas sebetulnya ada tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan atau dilakukan sebelum terlaksanakannya atau terciptanya keyakinan kelas. Nah, jadi dari tata tertib peraturan akan timbul keyakinan. Namun sebelum itu harus tercipta kalimat positif. Nah, jadi dari kalimat positif akan terbentuk menjadi keyakinan kelas sehingga akan mencapai tujuannya diinginkan, yaitu kelas impian. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menciptakan kelas impian, kelas di mana bisa untuk mengontrol atau membentuk lingkungan menjadi lingkungan yang positif dari peserta didik kita di sekolah, sehingga akan timbul menjadi budaya positif yang dapat mewujudkan dari tujuan dan cita-cita sekolah kita, yaitu visi misi kita. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, di sini sudah ada contohnya. Terdengar satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini." Nah, jadi di sini kita mendengar. Kalau di sekolah mungkin guru mendengar atau sesama murid dengan teman yang lain, atau guru dengan siswa. Jadi ada permasalahan apa, kita mendengar, ya. Jadi kita bisa langsung melaksanakan apa yang akan kita lakukan. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Ada siswa menangis di sekolah. Nah, otomatis kita menanyakan, kenapa anak tersebut menangis? Badannya terjatuh atau mungkin karena dinakali oleh temannya. Nah, kita jadi tahu. Terus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Terus berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Ya, ini adalah bagian-bagian aktivitas positif yang akan memunculkan dari keyakinan kelas tersebut. Hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Nah, ini kan ya, tampak seperti datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, ya, otomatis kan orangnya tampak. Tapi kalau tidak tampak seperti, berarti orang itu tidak terlihat. Di sini disebut sering hadir terlambat. Kalau sering hadir terlambat, otomatis dengan teman-teman yang lain kan tidak terlihat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa keyakinan kelas menurut, kalau kita buat menjadi tabel T dan Y, adalah berkaitan dengan aktivitas-aktivitas atau perilaku positif yang diciptakan untuk menimbulkan keyakinan kelas. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, di sini tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyiapkan tugas tepat waktu.
Nah, tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Kalau kita posisi sebagai guru di kelas ada PR. Nah, ternyata PR-nya itu ternyata tidak dikerjakan. Otomatis tugas dari anak tersebut tidak terkumpul pada guru. Sedangkan untuk siswa yang lain tugasnya terlihat karena dikumpulkan oleh siswa kepada guru. Ya, maaf ada sedikit keluar, jadi saya lanjut dengan tampilan laptop saja ya, dengan panduan laptop. Peraturan. Nah, ada peraturan, ada nilai kebajikan yang dituju. Jadi setiap peraturan atau tata tertib biasanya ada nilai kebajikan yang dituju. Nah, nilai kebajikan yang dituju itu apa? Ya, nilai kebajikan yang dituju adalah nilai kebajikan yang menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Untuk peraturan kelas, di sini ada contoh selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, di sini peraturannya adalah bagian dari kalimat-kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita keyakinan kelasnya adalah diminta untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi keyakinan kelasnya adalah supaya selamat. Nah, kalau ada kekerasan, otomatis anak-anak murid kita kan tidak selamat, saling pukul-memukul, saling berkelahi, ya. Nah, ini adalah keyakinannya. Kenapa kok dilarang kekerasan? Supaya ada keselamatan. Lalu menghormati orang lain, ya, menghormati hak orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini berarti berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Jadi di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi di sini kalau kita memberikan anak hukuman atau kita memberikan semacam penghargaan, di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus ada penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu tadi ya. Kalau kita keras terhadap anak, otomatis nanti ada jangka panjang, mungkin anak itu menjadi dendam, mungkin berulang di kelas dan sebagainya. Penghargaan menghukum. Nah, di situ ada ya penghargaan kok bisa menghukum, ada. Jadi gini, penghargaan anak itu diberikan penghargaan, padahal anak itu mungkin merasa dia kurang pede tampil. Nah, akhirnya kan memberatkan dia untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan dalam hal perilaku atau aktivitas yang dia lakukan. Terus penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan juga bisa tidak efektif kepada anak. Penghargaan merusak hubungan, dengan penghargaan juga dapat merusak hubungan.
Seperti halnya penghargaan menghukum, ada anak yang ranking 1 kita kasih hadiah terus menerus, otomatis anak yang kurang pintar itu tertekan. Nah itu kadang juga penghargaan menyebabkan hukuman. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, kadang ada anak yang pintar karena sering mendapatkan penghargaan atau ranking bagus, anak tersebut menjadi menyepelekan. Lalu ada penghargaan tidak efektif. Nah, kadang penghargaan yang kita berikan itu yang kita tahu sebenarnya secara umum adalah menimbulkan motivasi, tapi ada pula yang tidak menimbulkan motivasi, jadi menyebabkan hal tersebut tidak efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, dengan penghargaan tersebut kadang anak menjadi minder teman-teman yang lain, jadi mau dekat gimana, mau jauh juga bagaimana. Nah, di situ anak akan minder kalau mau dekat. Jadi karena anak itu pintar, jadi gimana? Kadang anak yang pintar itu juga, aku nggak mau sama dia karena dia itu kan kurang pintar atau bodoh. Nah itu akan terjadi disintegrasi atau merusak hubungan. Jadi penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas tadi seperti yang sama tadi, kadang anak jadi menyepelekan. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Nah dengan penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Contoh, anak yang kurang pintar tersebut melihat temannya yang saya dikasih penghargaan, otomatis lah percuma garap kain, paling sih bisa garap soal kain. Nah itu kadang seperti itu, ada anak yang berpikiran seperti itu. Jadi penghargaan dapat kualitas, jadi malas membaca, malas untuk maju, malas untuk mengerjakan soal di depan, ya karena dia sudah terjustis bahwa mesti temannya yang bisa jawab, temannya yang mau bisa maju langsung dan sebagainya. Penghargaan tadi ya yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi. Nah tadi sudah dijelaskan juga bahwa penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik dalam diri. Orang menjadi malas, kurangnya motivasi, ya karena dia sudah bisa, dia menganggap dirinya sudah bisa, pintar, dapat melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini adalah hukuman ya, termasuk hukuman. Kenapa? Karena di sini mencatatnya itu 100 kali. Ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah kita bayangkan menulis 100 kali kalimat tersebut kan akan sulit untuk dilaksanakan, terutama bagi anak-anak SD. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini termasuk hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini masuknya ke konsekuensi. Konsekuensi adalah berarti anak tersebut harus bertanggung jawab terhadap kegiatan atau perilaku yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Nah, jadi dia harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini masuk ke konsekuensi. Mungkin ada yang bertanya-tanya loh, ini kok lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit kok masuk ke konsekuensi? Nah itu betul ya, itu karena pelajaran PJK, pelajaran ya di luar kelas. Ya, jadi biasanya pelajaran PJK kan kalau sebelum pembelajaran inti juga melakukan pemanasan. Anak itu kalau telat otomatis kan kalau disuruh lari 2 kali putaran ya lapangan basket itu juga berfungsi terhadap anak tersebut untuk melakukan aktivitas pemanasan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini terpapak dicatat dari institution Dian Gosen, The 5 Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Di sini dipaparkan bahwa ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah tadi Budian tanya berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi tentang bersalah gitu.
Nah, ini jadi rasa bersalah kaitannya dalam konsekuensi juga. Nah, di sini sudah terlihat contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri dan yang lain-lain. Kita lanjut masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini sudah ada dari kasus berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi berkaitan dengan disiplin. Nah, ini membedakan antara disiplin, konsekuensi restitusi dengan hukuman. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi nanti dijelaskan restitusi itu ada 3 sedikit restitusi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan aktivitas restitusi di sekolah. Jadi di sini ada perilaku negatif, netral, positif. Kalau konsekuensi lebih cenderung ke netral, kalau hukuman negatif, kalau restitusi cenderung ke positif. Karena kalau restitusi lebih cenderung menguatkan karakter anak didik supaya dapat kembali ke kelompoknya dari aktivitas perbuatan yang sebelumnya dia lakukan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada berapa ini ya? Ya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Lalu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi guru berbuat, guru berkata, wasit, apa ya? Itu wasit. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Di sini ada kontrol dari luar, kontrol dari diri. Ya, di sini ada kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau yang cerdas. Jadi posisi kita sebagai guru itu di sekolah ada 5 di sini. Jadi, nah kita bisa bayangkan dari contoh-contoh di sini, dari kata-kata yang di sini, kita termasuk dari 5 posisi kontrol yang mana sebagai guru? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Teman, pemantau, manajer? Nah, di sini contoh dari penghukum menghardik. Oh, kok mesti sing nglakoni kowe? Oh, kok mesti sing melanggar peraturan? Oh, kok baik sing ngakali kacane? Nah, itu masuk ke penghukum. Kita kategorinya penghukum. Gitu kalau kita jadi guru. Lalu di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru bersemangat dulu dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan perbuatan itu. Nah, dengan kamu melakukan perbuatan itu, apa yang akan ditimbulkan? Apa efek yang akan terjadi dari kamu melakukan perbuatan itu? Nah, jadi itu masuk ke pembuat rasa bersalah. Terus ibu kecewa. Pada saya berarti Pak Eman kecewa. Kamu melakukan perbuatan itu. Nah, itu berarti kita termasuk membuat merasa bersalah, ya. Terus teman, kalau teman di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, atau di sini ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, masa kamu tidak mau? Nah, itu berarti kita cenderung ke teman, menjadikan murid sebagai teman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Kita lihat dulu sebenarnya murid itu sedang melakukan apa, kita pantau dulu. Nah, terus mengukur kira-kira dari aktivitas yang dilakukan murid tersebut, kira-kira apa yang timbul, yang apa bobot yang akan ditimbulkan. Kita berarti berperan sebagai pemantau. Karena kita dari duduk di sana, kita lihat contohnya, kita lihat itu budal. Nah, ternyata anak itu sedang menjahili temannya. Nah, posisi kita adalah sebagai pemantau terlebih dahulu di situ sebagai guru, ya. Terus bisa juga apa peraturannya. Nah, kita tanyakan kepada guru tersebut atau menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, di sini murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus manajer mengajukan pertanyaan. Nah, sebagai manajer kita tanya dulu
apa yang kita yakini kepada siswa, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita juga berusaha untuk menguatkan diri pada murid, karakter bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Di sini ya. Nah, dari kelima posisi kotor di sini yang dipaparkan, kira-kira yang paling ideal bagi guru, kira-kira posisi kotor yang mana? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang mau berpendapat dan alasannya kira-kira apa dan mengapa? Monggo, mungkin ada yang mau berpendapat. Monggo, ibu-ibu. Bukan? Bu Eni. Saya memilih menjadi teman. Oh, ini menjadi alasannya apa? Alasannya dengan kita berteman, anak akan semakin mengerti apa keinginan guru, gitu. Sehingga ada kecenderungan untuk mengikuti arahan dari guru. Mana yang lebih baik dia lakukan, akan lebih cenderung mengikuti menurut saya. Mungkin ada yang berpendapat lain, Ibu? Tidak. Sebenarnya sih Iya, kalau- ya. Terima kasih, mohon izin. Sebenarnya sudah terlihat ya, posisi yang paling apa ya dikatakan paling itu kan di manajer, yaitu di situ kan menghargai diri sendiri yang notabene di situ apa yang kita yakini akan kita kerjakan dan setelah itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri kita. Tetapi memang jujur saja di lapangan itu posisi manajer itu sangat sulit diterapkan. Saya sendiri juga seperti itu. Ya kadang saya sebagai penghukum, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Padahal menurut saya memang posisi yang ideal menurut saya ya sebagai manajer, karena manajer itu guru dan murid sudah sama-sama meyakini apa yang ada di kelas tersebut, sehingga murid bisa menguatkan pribadinya dan murid bisa meletakkan posisi dirinya itu sadar diri gitu. Tentunya pendapat Bu Eni juga bagus ya sebagai teman, ada kalanya kita juga sebagai teman, sehingga anak-anak peserta didik itu tidak apa ya, tidak gurunya sini apa mau gitu ya. Kayak murid saya juga baru saya panggil namanya apa nyong kayak gitu. Jadi juga kadang anak yang sudah berpikir seperti itu dulu sebenarnya dia itu merasa sudah salah, tetapi kita mau berubah jadi bingung saya ini di sini posisinya mau jadi penghukum atau mau jadi teman, mau jadi pemantau atau jadi manajer. Sementara saya sendiri jadi manajer itu masih kesulitan di sini. Itu seperti itu pendapat saya. Mungkin Bu Kokom mau menambahkan? Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Eni dan Bu Dian. Ya, jadi berkaitan dengan posisi kontrol di sini, kalau kita sebagai guru di sekolah, posisi kontrol yang paling di sini ideal adalah memang sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai manajer, otomatis kita akan menjadi sudah tergabung semua atau tercantum semua dari penghukum, pembantu kelas bersama, teman, pemantau. Jadi sebagaimana kita bisa menjadi apapun dari kelima posisi kontrol tersebut. Dan ini adalah posisi yang paling ideal untuk dilaksanakan sebagai guru di sekolah kepada siswa. Nah, tadi seperti Bu Dian masih ada kendala, belum bisa menerapkannya secara maksimal di sekolah. Nah, ini adalah merupakan sebuah PR bagi kita, bagaimana kita dapat melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini pada tabel berikut istilah kolom siapa yang mengatakan dalam posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini termasuk kira-kira pemberi rasa bersalah atau manajer atau apa kira-kira Ibu? Memberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau. Ada yang kemana? Ada pemantau. Ada. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Nah, coba kita pemantau. Nah, coba kita lihat. Apakah jawaban tadi kita sudah betul? Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata kuncinya kecewa sekali. Jadi ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah. Berarti penghukum langsung menjustis, okay? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak teman ya, tadi betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, okay? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Nah, di sini ada bergerak antara. Nah, jadi peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah berkaitan dengan nilai-nilai manajer, nilai-nilai manajer dan untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman dan memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, kita kasih ketiga restitusi. Diana Koseng dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama seketika restitusi atau restitution pre-eco. Ya, nah ini seketika restitusi ada 3 langkah untuk melaksanakan kegiatan seketika restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah secara berurutan untuk melaksanakan kegiatan seketika restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah salah satu kalimat yang kita sebagai guru lakukan untuk melaksanakan studi restitusi kepada murid. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kaitannya dengan nanti keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah bagian dari kata-kata guru untuk menstabilkan identitas dalam penerapan langkah pertama dalam melaksanakan kegiatan seketika restitusi. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need, maka itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapat yang Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.